Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis resiko lingkungan yang beranggotakan Nurocim Ibnu Sidik, Ilham Nur Padli, dan saya sendiri, Fajri Prastio. Next. Kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai health risk analysis of hydrogen sulfida H2S and ammonia NH3 exposure at Piungan landfill. Next. Selanjutnya ada introduction terkait fasilitas pengolahan limbah akhir sampah yang menghasilkan gas yang dapat beracun bagi tubuh. Salah satunya di TPA Piungan yang menghasilkan gas hidrogen sulfida H2S dan amonia NH3. Gas tersebut berasal dari penguraian sampah secara anaerobik dan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Pembahasan pada kali ini untuk mengidentifikasi risiko kesehatan akibat paparan hidrogen sulfida dan amonia di masyarakat TPA Piungan dengan pendekatan analisis risiko kesehatan lingkungan. Analisis risiko kesehatan lingkungan adalah suatu pendekatan untuk memperkirakan atau menghitung tingkat risiko kesehatan manusia akibat paparan agen risiko dengan sampel masyarakat Dusun Ngablak yang berdomisili pada zona kurang lebih 600 meter dari TPA Piungan. Jumlah responden adalah 69 orang yang menghasilkan masalah kesehatan masyarakat. Next. Selanjutnya ada identifikasi hajat. Yang pertama itu H2S atau sulfur. H2S adalah rumus kimia dari gas hidrogen sulfida yang terbentuk dari 2 unsur hidrogen dan 1 unsur sulfur. Satuan ukur gas H2S adalah ppm part per million atau 1% sama dengan 10.000 ppm. Gas H2S disebut juga gas telur busuk, gas asam, gas belerang, atau uap bau. Proses terjadinya gas H2S. Gas H2S terjadi karena proses alami sebagian produk ikatan dari penguraian atau dekomposisi zat-zat organik oleh bakteri atau karena sengaja dibuat. Selanjutnya ada lokasi sumber H2S. Gas H2S dapat ditemukan di daerah gunung berapi, sumber belerang, minyak atau gas bumi, lokasi pembuatan limbah industri, peternakan, atau pada lokasi pembuangan sampah. Next. Selanjutnya ada batas dan pengaruh terhadap manusia, di mana batas kontaminasi H2S adalah nilai ambang batas yang dimaksudkan sebagai pedoman standar paparan H2S untuk dapat bekerja dengan selamat. Menurut ACGIH, diperkenankan untuk pemaparan selama 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Selanjutnya ini ada rumus terkait dengan paparan tersebut, ada TLV dikurang STIL, threshold limit value, short term exposure limit adalah jumlah rata-rata gas dalam ppm yang dapat diterima seseorang dalam waktu 15 menit tanpa suatu efek kesehatan jangka panjang. Selanjutnya ada pengaruh H2S terhadap manusia itu sendiri, di mana gas H2S adalah gas beracun yang tidak berwarna dan hanya dapat dikenali dari baunya pada konsentrasi rendah. Kondisi tersebut tentunya sangat membahayakan kesehatan dan jiwa seseorang yang terpapar sebagai berikut. Yang pertama, mengiritasi seluruh lendir yang menutupi seluruh napas. Iritasi ini akan meliputi bagian hidung, tenggorokan, dan pada jaringan paru-paru. Yang kedua, pada seseorang menghirup udara yang telah tercampur dengan gas H2S, maka komposisi oksigen di dalam darah akan tergantikan oleh H2S, sehingga akan terjadi kekurangan oksigen pada sel tubuh. Yang terakhir, H2S yang tercampur dalam air pada paru-paru akan menghasilkan asam lemah. Asam lemah di dalam paru-paru akan menyebabkan paru-paru melepuh dan bengkak. Akibatnya fatal adalah paru-paru akan meleleh, melemah, dan berhenti bekerja, sehingga seorang dapat hilang kesadaran dan meninggal. Yang selanjutnya ini ada identifikasi hajat. Yang bagian kedua yaitu adalah amonia atau NH3. Amonia adalah produk sisa metabolisme yang utama dari ikan. Diperlukan melalui insang dan urin. Sumber utama amonia sebenarnya berasal dari protein pada pakan ikan yang dimakan oleh ikan dan kebutuhan energi dan nutrien.
Deaminasi asam amino menjadi energi menghasilkan amonia yang dikeluarkan sebagai sisa metabolisme. Dari karakteristik amonia itu sendiri, yang pertama itu tidak berwarna, kemudian bau, yang ketiga beracun, yang keempat meletup jika tercampur udara, dan yang terakhir terbakar jika tercampur O2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Nurfadli. Oke, selanjutnya ada pengaruh terhadap manusia. Yang pertama itu konsentrasi rendah. Itu meliputi iritasi kulit, iritasi mata, gangguan pernapasan, batuk darah, dan bronkitis. Kemudian ada nyeri dada, pneumonia, global warming, dan menyebabkan luka bakar pada kulit. Untuk konsentrasi tinggi itu sendiri, bisa kontak dengan gas amonia berkonsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan paru-paru dan bahkan kematian. Kemudian ada menghirup senyawa. Menghirup senyawa ini pada konsentrasi tinggi dapat menyebabkan pembengkakan saluran pernapasan dan sesak nafas. Kemudian yang ketiga, terkena amonia pada konsentrasi 0,5% selama 30 menit dapat menyebabkan kebutaan. Next. Kemudian ada hazard transportation. Transport amonia. Amonia bersifat toksik, jadi tidak diangkut dalam bentuk bebas dari jaringan ekstrahepatik. Mekanisme utamanya itu terjadi pada kebanyakan jaringan. Yang pertama, glutamin sintetase akan mengubah amonia menjadi glutamin yang non-toksik. Ada rumusnya sebagai berikut, di mana GLU ditambah NH4+ ditambah ATP, GLN plus H2O ditambah ADP ditambah PI glutamin sintetase. Kemudian ada GLU didapat dari ketoglutarat atau TCA cycle melalui reaksi transminasi dengan AA lain. Kemudian ada GLN diangkat dalam darah ke hati, ginjal, dan gut atau usus. Hazard transportation. Dari gambar yang tercantum, sulfur berpindah ke organisme heterotrof dalam proses rantai makanan, penguraian organisme yang mati, menghasilkan gas H2S atau menjadi sulfat lagi. Kemudian sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Beberapa jenis bakteri terlibat dalam daur sulfur, antara lain Desulfomaculum dan Desulfibrio, yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian H2S digunakan bakteri fotoautotrof anaerob seperti Chromatium dan melepaskan sulfur dan oksigen. Next. Kemudian ada hasil identifikasi hazard. Konsentrasi rata-rata H2S adalah 0,011 mg per meter kubik atau 0,00805 ppm dikali 1,394 mg per meter kubik. Sedangkan NH3 adalah 0,046 mg per meter kubik atau 0,06615 ppm dikali 0,697 mg per meter kubik. Kedua agen risiko tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui jalur inhalasi. Konsentrasi agen risiko yang masuk berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Ketika hidrogen sulfida masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan iritasi mata, iritasi hidung, iritasi tenggorokan, kesulitan bernapas, sakit kepala, dan lain-lain.
Beberapa gejala atau keluhan akibat keracunan karena amonia pada saluran pernapasan antara lain batuk, batuk berdahak, mengi, sesak napas, dan lain-lain. Next. Untuk pengambilan sampel dan metode analisis. Sampel penelitian adalah masyarakat dusun Ngabla yang berdomisili pada zona kurang lebih 600 meter dari TPA Piyungan. Jumlah responden adalah 59 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Untuk data penelitiannya dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur, lembar observasi, dan alat ukur atau timbangan berat badan, aplikasi pengukur jarak dan luas, atau meteran panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ocim. Selanjutnya yaitu metode analisis yang digunakan, yaitu menggunakan analisis univariat dan analisis resiko. Perangkat analisis resiko digunakan untuk menentukan tingkat resiko kesehatan masyarakat atau RQ. Pertama, kita menghitung intake where dilakukan dengan rumus tertera. Selanjutnya, konsentrasi H2S dan NH3 sebagai agen resiko yang masuk ke dalam tubuh, berat badan dalam kilo, waktu paparan, dan durasi paparan. Pada masyarakat di kawasan TPA Piyungan dapat mempengaruhi hasil nilai impact penelitian ini. Asupan tersebut dapat digunakan untuk menghitung tingkat resiko. Tingkat resiko efek non-karsinogenik dinyatakan dalam notasi weightation atau RQ dengan rumus I/R/RFC. Selanjutnya, karakteristik resiko H2S. Langkah ini digunakan untuk menentukan agen resiko pada konsentrasi tertentu, yang artinya agen resiko tersebut beresiko menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat atau tidak. Berikut hasil RG ya, mendapat 1,49549, yang artinya saat ini masyarakat di TPA Piyungan dikatakan beresiko mengalami gangguan kesehatan dan menunjukkan bahwa hidrogen sulfida yang masuk ke dalam tubuh telah melebihi batas konsentrasi paparan harian terhadap efek non-karsinogenik. Selanjutnya kita peroleh nilai RQ-nya dari amonia 0,025. Dari hasil perhitungan tingkat risiko tersebut mengindikasikan bahwa saat ini masyarakat di TPA Piyungan dikatakan tidak beresiko mengalami gangguan kesehatan. Perkiraan tingkat risiko masyarakat untuk 10 tahun ke depan dan paparan seumur hidup atau 30 tahun menunjukkan RQ kurang dari 1, sehingga masyarakat di lokasi penelitian dikatakan aman dari NH3. Selanjutnya, manajemen risiko yang dilakukan menggunakan prinsip analisis risiko kesehatan lingkungan yang menyatakan bahwa pengelolaan risiko menjadi satu keharusan apabila RQ lebih dari 1,13 agar nilai asupan sama dengan nilai RFC. Maka dapat dilakukan dengan cara menurunkan konsentrasi risk agent atau C, waktu paparan, dan frekuensi paparan hingga mendapat batas aman dari risiko gangguan kesehatan. Batas aman konsentrasi H2S dari penelitian ini melebihi 1, yaitu 1,49, sehingga harus dilakukan upaya pengelolaan dengan cara menambah ruang terbuka hijau di wilayah TPA Piyungan. Dari hasil perhitungan tingkat resiko, amonia diperoleh dari kurang dari 1, yang artinya ini masyarakat TPA Piyungan dikatakan tidak beresiko mengalami gangguan kesehatan. Kemudian untuk kesimpulan atau konklusi pada hari ini, tingkat resiko akibat paparan hidrogen sulfida bisa dikatakan beresiko, namun tingkat resiko akibat paparan amonia dikatakan tidak beresiko terhadap gangguan saluran pernafasan bagi masyarakat di lingkungan TPA.
Untuk kedepannya dapat menghitung tingkat risiko akibat gas berbahaya lainnya seperti metana, dan hasil dari ini dapat menjadi indikator pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar TPA. Sekian, waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan terkait analisis resiko lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.